Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya di Taslih TV. Cuman kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh ibu dari anak-anak saya, yaitu istri saya, Ustazah Isni Fitri LC dari Lipia nih beliau ceritanya. Tapi emang beneran sampai lulus, alhamdulillah. Dan beliau ini emang saya pilih menjadi istri saya salah satunya karena memang selesai dengan bahasa Arab, selesai dengan hafalan Quran, selesai dengan masalah fikih, sehingga bisa kita ajak berjuang sama-sama. Nggak belajar dari nol ya, saya nggak suka tuh yang dari nol aja ya, nggak. Kita milih jodoh, kalau bisa ya jangan dari nol juga ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berangkat bareng tadi masa nggak tahu kabarnya. Oke ya. Nah, Gimana? kemarin tuh kita di rumah ceritanya, saya tuh Hmm. lagi ngisi kajian di online dan beliau ini dengar ceritanya. Ada satu pertanyaan yang menarik tentang sekufu dan kan saya tuh kalau ngisi kajian itu bukan di tempat orang yang memang sudah tulap ya, bukan orang yang sudah menjadi penuntut ilmu, tapi benar-benar orang yang bahkan di bawah awam. Kalau nah ini nanti teman-teman akan belajar ya. Awam tuh apa sih? Jadi level dalam keilmuan Islam itu ada yang di bawah awam ya. Ini mohon maaf ya namanya jahil. Nah, namanya jahil. Jahil ini adalah orang yang betul-betul tidak mengetahui sama sekali tentang agama, tapi dia hanya bersyahadat dan hanya beribadah saja sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang qadarullah di sekitar dia itu Islam. Tapi dia Islam. Oke. Nah, di atasnya sedikit ada yang namanya awam. Apa itu awam? Awam itu orang yang sudah belajar, meskipun sedikit. Nah, di SMA gitu ya, di Umum aja lah umum ya. lah, umum, tapi dia sedikit di atas jahil dan ideologinya lurus, lempeng. Nah, di atasnya lagi nanti ada mukallid ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa mukallid itu juga masih masuk ke dalam awam tadi ya. Hmm. Pelaku taklid, dia nggak boleh bikin fatwa, nggak boleh milih fatwa, dia hanya boleh dipilihkan oleh gurunya. Terus nanti level paling atas ada mujtahid. Nah, tapi uh, mungkin bagi teman-teman yang terbiasa diskusi dengan level mujtahid gitu ya, level awam, Tulap dulu, tulab gitu ya, mujtahid ya. mujtahid. Nah, ini saya ngobrolnya itu sama orang-orang levelnya tadi jahil. Jangan disamain sama jahiliyah ya, enggak juga sih. Tapi intinya mereka nggak pernah belajar agama. Maka diksinya nih mohon maaf nih, agak keras ya. Diksinya agak kasar ya, gitu. Yang perempuan nanya, Bang, mungkin nggak sih zaman sekarang tuh nikah sama laki-laki yang tidak pernah disentuh oleh perempuan? Dan mungkin nggak sih nikah sama perempuan yang zaman sekarang? Atau masih ada nggak sih perempuan yang zaman sekarang tuh masih perawan? Yang intinya mereka mengalami trust issues, krisis kepercayaan. Nah, kemarin istri saya sih memberikan tanggapan. Coba mungkin sekarang dari sudut pandang perempuan, Hmm. gimana sih mandang laki-laki di zaman sekarang untuk dinikahi, gitu loh. Oke, mungkin balik lagi juga ke circle-nya kali ya. Misalnya circle perempuan yang memang pebisnis, pasti dia akan punya apa ya, visi untuk dapetin suami yang bisa mendukung bisnisnya dong gitu ya. Atau dari akademisi, berarti pasti dia akan cari suami atau calon suami yang setidaknya nyambung diajak ngobrol gitu kan, atau bisa ditanya ketika dia kesulitan. Kemudian kalau misalnya dari apa dong, pekerja, apalagi pelajar gitu ya, mungkin itu memang, aspeknya akan lebih luas. Tapi biasanya dan sekarang lagi, booming lagi nih tren-trennya gitu, tentang, laki-laki yang katanya istilahnya soft spoken katanya. So, gimana lagi tuh? Maksudnya itu ngomongnya itu baik-baik gitu ya, sampai kita bingung, memang circle-nya seperti apa ngomongnya gitu ya, sampai ternyata Eee, apa namanya, karakter yang berbicara lembut itu menjadi jarang atau langka gitu. Kemudian tindak tanduknya tentu saja ya, nggak jelalatan lah, nggak genit, kemudian dia, punya kepemimpinan, kelihatan, apa namanya, kalau bahasa islaminya qawwam ya, dia punya, kepemimpinan di sekitarnya, di circle-nya, di tempat dia, berkecimpung gitu. Kemudian kecerdasan sih kalau laki-laki tuh. Kalau perempuan tuh ngelihat laki-laki ganteng, oke. Tapi kalau dia ganteng doang tapi agak-agak kurang pintar gitu ya, itu, ketampanannya menurun juga gitu untuk dijadikan pasangan. Makanya kalau sekarang sih rata-rata sih sepertinya perempuan itu ya ngelihatnya dari akhlaknya, kemudian dari pembawaannya, karakteristik dia gitu ya, dan, apa, kepintaran lah ya. Kepintaran ya. Oke, jadi sederhananya, kalau dari circle kita, masih ada nggak laki-laki yang baik itu? Banyak banget. Banyak banget. Tapi kenapa seakan-akan ada satu kantong masyarakat yang tidak pernah menemukan laki-laki baik ini, dan ada lagi satu kantong masyarakat yang justru merasa kayak, ih kok ada ya laki-laki seburuk itu? Iya iya, Kenapa itu benar. kira-kira ya?
Karena yang saling seperti medan magnet yang sama kali ya kutubnya, nggak ketemu gitu. Yang satu mau ke utara, yang satu Heeh. juga ikut ke Atau mungkin kayak hadis selatan ar-ruh sendiri gitu. junudun Ah, mujannada. Gitu kan. bakal gabung sama yang sefrekuensi Heeh. gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau ketemu dengan, spek-spek yang, tadi ya sepertinya kok baik-baik, ya berarti kita harus perbaiki juga circle kita, perbaiki tempat berkecimpung kita gitu. Gitu sih mungkin. Oke ya. Nah, tapi kembali kepada sisi pertanyaan tadi, ini Mhm. sebetulnya kalau di dalam fikih munakahat, orang tadi sedang menanyakan masalah sekufu. Dia merasa ada di satu titik kufu tertentu Mhm. dan dia merasa laki-laki yang mendekati dia atau perempuan yang mendekati dia, kufunya itu nggak kayak dia. Nah, Mmm. tapi gini sederhananya, kufu itu kalau misalnya kita mengikuti pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, sederhananya kufu itu bisa dibagi menjadi 4. Ya kan, satu permasalahan harta, dua permasalahan nasab, tiga permasalahan agamanya, Waris. ya kan, Heeh. dan yang keempat baru yang terakhir nanti persoalan paras. Tapi ini urutannya juga nggak baku sebetulnya ya. Di Mmm. kitab-kitab fikih itu urutannya nggak baku, meskipun memang ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara memilih pasangan. Ya, terutama dalam hadis ini yang disebutkan sebagai objek adalah perempuan, tapi berlaku umum. Kan biasa ya Betul. dalam Islam dalil itu berlakunya seperti itu. Nah, Sebenarnya dalam bahasa Arab sih itu ya. Nanti dalam ada yang bahaya nanti ada tersinggung, yang heeh, tersinggung gitu kok kan. kok ini sih, apa namanya, agamanya, Patriarki gitu patriarki ya, gitu ya. Ini dalam bahasa patriarki. Arab sebenarnya. Padahal dan nggak hanya dalam bahasa Arab, artinya sudah dikodifikasi menjadi hukum Iya, Islam. betul. Nah, inilah enaknya Islam itu menggunakan satu bahasa yang disepakati bersama gitu loh, bukan Betul. diterjemahkan. Enaknya begitu. Nah, tapi kurang lebih kufu tuh begitu. Dan kalau misalnya kita mengikuti penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhairi rahimahullah taala, ulama asal Suriah gitu ya, asal Damaskus, beliau mengatakan salah satunya misalnya kufu dari persoalan nasab. Ya. Oke. Nah, beliau tuh mengatakan memang, ya memang nasab terbaik di dunia ini saat ini itu adalah nasab Arab karena mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dari nasab Arab itu yang terbaik adalah nasab Quraisy. Karena ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nasab Quraisy dan seterusnya. Nah, dari Quraisy itu yang terbaik adalah nasab Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan beliau dan juga keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya memang dalam ajaran agama Islam itu nasab, kalau sekarang ini lagi rame nasab Ba'alawi gitu ya, itu Mhm. memang mereka nasabnya Mustafa, nasab terpilih dalam Islam. Nah, tapi kalau di kita, salah satu implementasinya adalah perbedaan suku dan budaya, Mhm. ternyata juga bagian dari nasab. Ini teman-teman nggak boleh, apa ya, nggak boleh menyepelekan itu, nggak boleh mengabaikan itu, karena ternyata itu juga salah satu bagian dari syariat Islam. Kok bisa bang, bukan Islam itu fleksibel? Ya betul, tapi ada muhakkamah. Adat Adat akan bisa menjadi hukum. hukum, gitu ya. Mhm. Nah, mungkin cerita menarik kali ya. Saya itu asli Jogja, dan nasab saya itu masih ada nasab ningrat Jogja. Artinya apa? Budaya Jogja itu masih sangat kental. Analoginya begini nih teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada acara keluarga, keluarga inti gitu ya, keluarga ada ayah saya, ada bude-bude saya, ada bule-bule saya. Kami masuk rumah pertemuan itu, yang masuk istri saya duluan. Itu akan diomongin. Kok istrinya duluan? Contoh. Terus di pertemuan itu ada makanan lesehan. Saya ngambil sendiri makanan lesehan itu. Istri saya itu akan diomelin sama keluarga besar saya. Meskipun itu bukan syariat Islam. Tapi itu adalah adat yang harus kita ikuti. Karena toh tidak bertentangan juga dengan Islam. Nah, Mmm. asal-usul kamu dari mana? Coba cerita Campuran ya, budaya. campuran. Mungkin karena keluarga itu dari Sumatera ya. Papa ada darah Medannya, mama dari Riau gitu kan, Malaysia juga ya? Singapura Singapura. Singapura, heeh. Kemudian tapi Jawa sih akhirnya karena Hmm. bapak-bapak jadi dari Jawa semua. Kemudian, mungkin kultur yang sempet bikin kaget gitu kan, sesederhana ketika bertamu ke rumah orang tua saya gitu ya, ke rumah orang tuaku gitu kan, keluarga kakak semua dateng, makannya itu orang Jawa itu secimit-secimit gitu ya ketika ngambil. Sedangkan di Sumatera itu, ketika kita menghidangkan itu besar-besaran, hidangkan yang banyak dan makan yang banyak. Semakin banyak dimakan, semakin senang gitu. Jadi pas pulang-pulang gitu kan, mama ngebatin, "Masakannya nggak enak apa ya? Kok nggak Nah, dimakan?" Gitu. Sedangkan padahal dari keluarga Jawa, "Wah, ini enak banget gini gini gini," tapi memang sudah adatnya ngambilnya sedikit-sedikit dikit-dikit. gitu. Dan memang di situ kayak harus ada, apa ya, harus dijembatanilah dan memang harus dijadikan pertimbangan juga kan, tentang suku-suku ini dan Betul. adat-adatnya. Dan nanti interaksi budaya dengan syariat ini
kelihatannya itu ketika misalnya dalam proses menetapkan mahar dan susunan acara walimah. Oh, betul, itu. Ini kenapa sekufu itu penting dalam persoalan nasab. Mhm. Kalau dalam keluarga Jawa pada umumnya mahar itu normal-normal saja ya. Ya, pokoknya sesuai dengan syariat Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya antara 5 gram emas lah ya, 4 gram sampai dengan 10 gram emas. Itu rata-rata segitu, dalam syariat Islam pun segitu. Tapi dalam keluarga Sumatera, oh oke lah maharnya bisa nego. Tapi walimahnya nggak bisa, bos, gitu kan. Begitu juga dalam keluarga yang, tapi ini bukan berarti rasis, bukan berarti Jawa Mmm, terbaik. Banyak juga kok tradisi Jawa yang bukan cuma tidak baik, tapi bertentangan dengan syariat Islam, ya, ya, nentuin gitu. tanggal ya, waktu itu sempet Ah, di itu. ultimatum, "Kalau ganti lagi Nah, nih" jadi beliau kan waktu itu masih kuliah di Lipia, ya, baru Iya. banget masuk syariah saat itu, dan 6 bulan ya, baru 6 bulan masuk syariah itu Eee, lagi ujian pertama itu kalau nggak salah, atau ujian semester kedua di syariah ya, 2 semester 2 semester semester 2 2. ya. Pokoknya ada aja deh gitu ya, ada aja yang ini mau belajar dulu, namanya anak Lipia atau anak kampus-kampus syariah itu emang rata-rata kalau mau belajar fokus ujian, itu bener-bener kayak kayak uzlah lah dalam di kosan gitu, udah bener-bener nggak ketemu sama siapa-siapa, khalwat sama kitab. Nah, sedangkan Mhm, ini lagi nyiapin pernikahan dengan saya gitu loh. Nah, ini tapi itu bukan nasab sih, apa namanya, dekat tapi lebih aja. tepatnya kalau di keluarga beliau ini, ya biasa aja tanggal pernikahan mah kapan aja, tapi kalau di keluarga saya, keluarga Jogja terutama, tanggal pernikahan itu sesuatu yang penting, meskipun tidak keramat sih, penting aja gitu loh. Dan ya itu sempat memicu perdebatan kecil sebetulnya, Mmm, tidak tidak perdebatan yang besar. Nah, selanjutnya nih, ada lagi sekufu ya dalam persoalan misalnya standar keilmuan atau level keilmuan. oke. Gitu. Nah, kalau kamu nanggapinnya gimana? Sekarang banyak laki-laki yang pengen banget nikah sama hafillah, tapi orang ini, nah, orang ini Hafalannya trikul. hafalannya trikul, bismillah aja Atau tiko. sebaliknya sih Ah, ya. iya benar benar benar. Sebaliknya juga banyak ya perempuan-perempuan yang mendambakan kayak kemarin sempet di-up juga ya di Instagram, Iya, yang ada ikhwan ya, dia ikhwan. sudah punya sertifikasi daurah apa, tahfiz, tahsin, tajwid, ternyata akhwatnya disuruh baca, tidak memenuhi Pilot. standar gitu ya. Sebenarnya mungkin kita memang ketika proses menikah itu harus jujur dengan diri sendiri juga. Harus, mengidentifikasi diri dulu gitu. Sebenarnya kita tuh segimana sih, kualitas diri kita gitu. Kemudian, boleh nggak mengharapkan yang lebih baik? Boleh banget gitu. Mhm. Cuman memang, dengan yang lebih baik pasti akan ada tanggung jawab, yang lebih besar gitu. Dan, bisa nggak kita tuh setidaknya mengimbangilah ya atau mengikuti seminimal mungkin tidak menghambat gitu ya. Iya, Kalau misalnya yang, suaminya hafiz gitu, istrinya masih tahajud ya boleh aja sih nggak masalah, tapi pasti nanti akan ada, rasa ya jomplang dan ya betul. pernikahan di awal-awal tuh memang manis-manis ya, cuman ke sini-sininya kita akan mulai menghadapi konflik-konflik gitu. Dan itu, setiap perbedaan yang, kecil itu bisa jadi signifikan dan jadi, konflik sih ya, ketika menikah. Dan ini sempat, bukan kami alami, kami sih tidak mengalami konflik persoalan perbedaan keilmuan, meskipun beliau Lipia, saya juga dari kampus negeri, dia negeri Arab, saya negeri Indonesia, gitu loh. Saya dulu masih berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, dia berkuliah di Universitas Negeri Riyadh ya? Apa Jeddah? Riyadh, Riyadh ya? Universitas King Saud, King Saud, King Saud, gitu. Nah, Riyadh. jadi gini, misalnya nih, beliau lagi menghafal satu surat tertentu untuk dimurojaah, besok mau disetor sama syekhnya. Saya juga mau lagi murojaah, besok saya mau setor 2 sampai 3 halaman kepada guru saya juga. Itu, ya biasalah ya, jomblo kan ngebayang kayak tolong dong simakin Sama hafalanku ya kan, yang bunga-bunga iya ada so bunga-bunga, sweet. yang perempuan juga gitu kan membayangkan kayak, "Wahai suamiku tolong simak hafalanku." Ya, ternyata saya tuh agak-agak waktu itu sempat agak sebel, aduh itu aku lagi ngafalin yang ini, dia minta setoran yang itu lagi. Nah begitu saya baca hafalan dia, setoran dia, saya murojaah yang hafalan saya sendiri, kok hilang gitu, nyambungnya Dan kemana? begitu sebaliknya ya, Dan juga sebaliknya "Jangan gitu. berisik, tunggu dulu aku di Nah sini." itu, waktu itu rumah masih kecil ya, rumah masih kecil, sekarang juga sih. Terus, ya itulah ya. Ya, Cuman saya saat itu, saya juga mendapatkan motivasi ketika, oh istri saya itu, baca Quran terus nih, ibadah sholat apa segala macam, sehingga saya juga nggak turun. Dan sebaliknya saat itu,
Ya saat itu saya ada di satu kebiasaan ketika lagi jalan, lagi kemana tuh pasti satu hari itu 1,5 sampai 2 juz untuk di murojaah gitu loh. Yang pada saat itu kami sama-sama udah beliau lagi kuliah, saya lagi kuliah, kerja juga dan seterusnya gitu kan. Saya nggak membayangkan kalau istri saya saat itu juga tidak punya kultur menghafal. Dan saya juga diskusi sama sama beliau nih. Waktu itu gimana kalau seandainya ternyata atau sekarang nih ada orang yang menikah, yang satunya punya kultur menghafal, satunya tidak. Kira-kira gimana? Mungkin, apa namanya, akan jadi beban deh di salah satunya gitu. Entah nanti akan menimbulkan insecure, rasa nggak percaya diri, rasa merasa nggak pantas jadi pasangannya, kayak gitu. Itu di satu sisi yang mungkin lebih rendah, yang lebih tingginya mungkin akan ngerasa jemu gitu. Kayak, Nah, "Kok orang ini nggak sefrekuensi ya?" Gitu. Meskipun memang ya tidak menutup kemungkinan akan ada aja yang berhasil, karena memang pernikahan itu sangat personal ya. Maksudnya setiap keluarganya punya pasti dinamika berbeda. masing-masing gitu. Tapi kan secara umum kita kan bisa lihat dan menggambar lah ya gimana, rutenya gitu. Bahwa kalau terlalu jomplang pun pasti akan ada rasa itu. Setidaknya kalau yang satunya ngerasa rendah diri, yang satunya ngerasa kok sendirian gitu, nggak nyambung. Dan itu nanti bisa menjalar ke mana-mana kesehariannya juga. Itu sih. Oke, tapi nanti pasti akan ada aja yang berdalih dengan misalnya kisah Ummu Sulaim, Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhuma yang berdalih bahwa menjadikan keislaman suaminya itu sebagai mahar. Pada Mhm, saat itu kan berarti mereka tidak sekufu ya. ya. Ummu Sulaim sudah menjadi sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terhitung sahabat besar di kalangan perempuan. Suaminya juga baru masuk Islam. Kalau kamu Mhm. gimana menghadapi orang yang dalilnya pakai ini? Ya silahkan kalau misalnya bisa menciptakan lingkungan sekondusif Madinah pada saat itu gitu ya. Nah, Karena pada saat itu, mereka di golongan, Muhajirin ya kan, sorry kalau Ummu kalau ke Ummu Sulaim Sulaim enggak, karena suaminya Ansor iya dua-duanya. Ansor. Apa namanya, di situ Rasulullah baru pindah, euforianya tuh, keislamannya tuh kayak kental banget kan karena ngerasa akhirnya kita punya wilayah nih yang, bisa kita sebarluaskan Islam dengan ya cukup bebas lah ya, tidak seterkekang di Mekah gitu. Kemudian sahabat yang sholihnya banyak gitu Nah, ya, gurunya jelas gurunya Rasulullah langsung Rasulullah. dan bisa touchable gitu ya, maksudnya bisa didekati. Bahkan anaknya juga kan dikasih sama Rasul ya, Anas bin Malik itu sampai jadi pelayannya Rasul, maula Rasul. Ya, kalau misalnya bisa membuat kondisi seperti itu atau mendekatilah setidaknya, insya Allah bisa sih gitu ya. Berarti memang keluarga ini, udah merasa nih, udah tahu gitu ya bahwa mereka ada ketimpangan dari segi ilmu dan lain sebagainya, maka harus ada komitmen untuk menyamakan langkah dan, strata strata keilmuan lah ya. Nah, tapi tadi juga menarik tuh ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu dijadikan sebagai khadim Rasulullah Mmm. sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada persamaan cara mengasuh Oh iya antara betul. dan coba perhatikan nasabnya Anas bin Malik itu kan Anas bin Malik, sementara Mhm mhm. suaminya Ummu Sulaim itu Abu Thalhah ini kan sebenarnya suami kedua. Iya iya. Karena Malik, bapaknya Anas bin Malik tadi menceraikan istrinya lalu Mmm. pergi dia. Dia Iya. tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mhm. Sedangkan justru pamannya Anas bin Malik itu malah jadi salah satu pahlawan Islam yang namanya Anas gitu loh. Nah, Mmm. sampai di sini ya, sampai di sini setidak kufunya Abu Thalhah gitu kan. Ini kan ternyata dia itu masih punya persamaan pandangan, artinya jahiliyahnya itu sebatas akidahnya. Mhm. Tapi dia punya cara mendidik, dia punya konsep peradaban, dia punya aspek kehidupan. Tinggal nanti Islam menyempurnakan itu sehingga ketika bersatu dalam rumah tangga, mereka sekufu jadinya gitu loh, Di-combo ya. di combo gitu ya. Nah itu yang pertama tadi. Nah, kemudian kemarin ada juga di satu kajian gitu ya yang bertanya masalah masalah keuangan, Mmm, masalah apakah harta harta. termasuk ke dalam sekufu. Saya sih karena saya nggak kenal siapa yang bertanya, artinya bukan orang yang saya kenal dan saya tidak tahu konteks pertanyaan dia. Saya menjawab saat itu dengan jawaban aman. Oke, menurut madzhab Syafi'i, ya tadi saya sering itu ngangkat Syekh Az-Zuhaili atau apa namanya dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Al-Husni, Imam Syafi'i dan lain sebagainya mengatakan bahwa perbedaan harta atau status harta, status Mmm. kekayaan dan lapangan pekerjaan juga termasuk ke dalam bahasan sekufu. Nah, banyak banget yang nanya, gimana bang kalau guru nikah sama pengusaha? Gimana kalau
seorang driver ya, driver apapun itu nikah sama orang yang kerjaannya itu di kantor, duduk di Duduk. kantor gitu loh, Hmm, bukan yang di jalan, pegawai ya. pegawai. Gimana kalau seorang pedagang menikah dengan orang yang kerjaannya melaut? Nah, yang tapi pada intinya, gimana kalau ada orang yang pekerjaannya berbeda terus menikah, atau ada orang yang standar ekonominya berbeda terus menikah, satunya kaya, satunya miskin. Itu gimana menurut kamu yang pernah kamu pelajari? Oke. Kalau menurutku, jangan menurutku lah ya, kalau sepemandangan dari ustadz-ustadzah gitu ya ketika, memberikan masukan terkait dengan harta ini memang agak tricky gitu. Tapi yang bisa, kalau dibilang boleh apa enggak, ya boleh-boleh saja gitu. Cuman memang nanti kan apa ya, ada kebiasaan didikan gitu, kemudian lingkungan rumah gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya ketika terlalu jomplang secara ekonomi pasti akan menimbulkan, slack lah ya gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Mungkin kalau kita sebagai muslim, kita bisa cari titik tengahnya, gimana misalnya yang kaya sama yang miskin tapi soal pandangannya dengan harta itu sama. Antara misalnya sumbernya harus yang halal gitu kan, kemudian gimana, pengelolaan hartanya gitu, cara mendapatkannya selama itu disepakati sih nggak masalah sih menurutku. Kalau Oke. menurut Kakak gimana? Iya, ada sih kasus dalam Sirah Nabawiyah gitu ya, ada sahabat yang memang secara ekonomi beda Mmm, ya. Tapi kan masalahnya si suami istri ini dua-duanya ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga kasus ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ini istrinya Usama bin Zaid. Saat mhm, itu kan dia ini janda, cerai. Ya, mhm, cerai dari suaminya, terus dia cerita kepada Nabi bahwa dia didekati oleh tiga laki-laki, di-approach, bukan dilamar ya, tapi di-approach oleh tiga laki-laki, mana nih yang lamar diterima? Ada Abu Jaham, ada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan ada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ternyata Rasulullah mengatakan salah satunya, kamu jangan sama Muawiyah karena Muawiyah itu hartanya kurang. Nah, bukan berarti Muawiyahnya miskin, enggak, karena beliau ini baru berhijrah saat itu dari kota Mekah. Masuk Islamnya Muawiyah itu, bukan masuk Islamnya sih. Hijrahnya itu agak belakangan ya, setelah Fatu Mekah itu baru hijrah ke Madinah, gitu loh. Bahkan ada satu riwayat beliau ini sebenarnya nggak menetap juga di Madinah sebenarnya ya. Nanti pindah ke Syam nanti beliau tuh. Nah, intinya adalah jangan nikah dengan Muawiyah karena Muawiyah ini kekurangan harta, dan menikahlah dengan Usamah karena saat itu Usamah udah ikut beberapa ekspedisi peperangan, dapatlah ghanimah, kaya lah intinya gitu loh. Nah, yang ini sebetulnya akhirnya para ulama juga memberikan satu penegasan dari kisah-kisah tadi bahwa perbedaan harta itu juga penting untuk diperhatikan. Jangan sampai terlalu timpang yang membuat keluarga yang lebih miskin tadi direndahkan, dan yang membuat keluarga yang kaya tadi merasa yang miskin ini adalah beban, ya, gitu. Dan mungkin ya kalau sepanjang sepanjang yang kita lihat dari kehidupan kita dan kawan-kawan kita, mungkin nggak sih perbedaan profesi dan perbedaan kekayaan yang terlalu timpang tadi juga akan mengakibatkan cara pandang dia berbeda kepada kehidupan. Mungkin nggak? mungkin banget karena, perbedaan pengalaman ya kan, atau kalau istilah sekarangnya privilege-nya kan beda ya, dari itu nggak bisa kita pungkiri, yang kaya dan yang biasa aja dan yang kurang, itu memang punya privilege masing-masing gitu dan ini akan, eee, berimbas kepada pandangan hidup dia gitu ya, cara dia mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi memang harus dipertimbangkan sih dan baiknya memang tidak terlalu jomplang nanti yang perempuannya speksis kahol gitu kan, Iya. yang laki-lakinya, kejauhan gitu. Ah, ngerasa, "Kok aku diajak makan di sini, dia nggak mencintai aku," Nah gitu. itu. Padahal, ini adalah usaha terbaik dari, si laki-lakinya atau sebaliknya. Itu sih. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang bukan tempat makan. Saya Apa tuh tuh? ngebayangin ada satu keluarga yang kayak umroh tuh ya ya udah liburan Oh setahun sekali bener, ngecas keluarganya, kayak lagi satu keluarga yang sampai baru lahir aja tuh udah udah ikut umroh gitu loh. sampai Tapi ada haji ya juga 3 bulan. haji, ada juga keluarga yang umroh tuh mereka harus nabung bertahun-tahun gitu loh, harus Betul jual betul. rumah, jual tanah baru bisa satu anggota keluarganya berangkat umroh. Itu aja udah menandakan perbedaan cara pandang nantinya dalam menghadapi, kayak ada yang menganggap umroh itu biasa aja, ada yang nanti menganggap umroh itu kayak lifetime dedicated gitu loh. Iya betul. Itu kan. Nah, mungkin nih pertanyaan yang lainnya nih yang banyak ditanyakan sama orang-orang yang lain. Fisik, Fisik, oke. iya kan. Ini teman-teman dia nih, teman-teman dia tuh banyak banget pencinta drakor, ya kan? Banyak banget Oke, pencinta drakor. iya iya. Negara-negara itu
Banyak banget akhwat-akhwat di masa sekarang ini, hatta itu akhwat yang sudah menempuh studi agama Islam dari Madinah, enggak dari Madinah, Kairo gitu ya, dari Al-Azhar dan seterusnya itu banyak banget yang menjadikan aktor-aktor itu sebagai standar ketampanan, harus six pack, tegap, matanya lancip, ya kan, poni, terus apa ya pokoknya gitu deh ya. Dan sementara yang laki-laki juga karena sekarang di media sosial tuh banyak banget akhwat-akhwat pakai filter ngonten. Ya ada yang pakai Oke. cadar terus matanya dilancipin lah apa. Tapi itu filter ya bukan Atau asli. make up ya. Atau make up. Akhirnya satu sama lainnya menjadikan itu sebagai standar kecantikan. Nah, dalam konteks sekufu tadi, menurut kamu gimana dengan kasus ini? Balik lagi mungkin kalau sekufu di soal paras sepertinya agak sulit Agak ya. sulit ya. Karena balik lagi itu balik ke selera nggak sih? Kayak laki-laki sukanya yang laki-laki A sukanya yang perempuan yang seperti apa, yang B sukanya seperti apa dan sebaliknya, perempuan juga gitu. Jadi kalau mungkin untuk paras sih enggak, tapi mungkin dari segi cara berpenampilan kali ya, kemudian, mungkin, pakaian-pakaian yang dipilih dan lain-lain, selera berpakaian gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi acuan kali ya. Nggak mesti Nggak mesti sekufu sekufu sih, soal itu ya. mhm. Meskipun para ulama kita harus harus tetap harus menyampaikan bahwa di dalam kitab fikih para ulama menyampaikan sekufu dalam hal paras itu ada. Ya boleh, Ya, ada. mhm. Kalau teman-teman ingat satu ayat dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tankihul musyrikati hatta tu'min." Ya Oke, kan? jangan kalian menikahi Heeh, orang-orang perempuan musyrik sampai dia beriman. beriman. Salah satu tafsirannya menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah Abdullah bin Jahsy karena merasa zalim kepada salah satu budaknya, memerdekakan budaknya lalu menikahinya dan budaknya adalah seorang yang berparas. Dalam hadis itu dikatakan hitam dan dalam tafsiran hadis yang lain dikatakan buruk rupa. Oh, Padahal Abdullah bin Jahsy adalah salah satu pemimpin kaum muslimin saat itu. Gitu kan. Nah, tapi intinya paras itu juga termasuk ke dalam kufu, tapi bukan kufu yang diutamakan. Dan tuh Rasulullah juga mengakui dalam sebuah hadis bahwa perempuan juga dinikahi salah satunya karena paras. parasnya. Nah, teman-teman sekalian, waktunya terbatas banget ya, ya. Kalau saya sih bisa ngobrol kapan aja sama istri saya dengan bebas ya. Tapi kalau kita mungkin karena terbatas dengan durasi video, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain forum dan teman-teman yang akhwat kalau mau ngaji sama istri saya tafadhol silakan beliau mendalami ilmu fikih dari guru-gurunya itu di Libya. Mungkin kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.